Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Para penonton dan penggemar berat Nalar Terarah, kali ini channel Nalar Terarah akan melempar kembali video yang tentu saja bikin penasaran para pemirsa. Kali ini Nalar Terarah akan mengungkapkan atau memaparkan tentang lika-liku Islamofobia. Islamofobia mungkin ya para pemirsa penonton tahu bahwa itu adalah istilah yang seolah-olah merendahkan satu kelompok. Karena apa? Karena Islamofobia itu adalah istilah yang dibuat akibat dari kebencian terhadap agama tertentu. Nah, dalam hal ini adalah Islam. Jadi, Islamofobia itu berasal dari kata Islam dan fobia, artinya fobia itu takut. Nah, orang-orang yang takut terhadap Islam. Nah, ketakutan terhadap Islam akhirnya melahirkan juga kebencian terhadap Islam dan siapa? Dan Muslim. Jadi takut dan benci terhadap Islam serta Muslim. Jadi Muslim juga dianggap sasaran untuk apa? Untuk mereka-mereka yang membenci Islam. Jadi Islam dan Muslim adalah dua poin yang jadi sasaran para Islamofobia. Para pemirsa penonton channel Terarah, nah, Islamofobia ini munculnya dalam sejarah, yaitu ketika kolonialisme itu. Ketika kolonialisme atau perang-perang yang dilakukan antara Eropa dengan Islam, atau Eropa atau perang salib itu. Ini perang salib ini awal mula munculnya konsep Islamofobia. Tentu saja Islamofobia ini dibawa oleh orang-orang Barat. Nah, karena orang-orang Barat itu pernah mengalami tadi perang dengan Muslim ketika perebutan kota Yerusalem yang dikenal dengan perang salib. Nah, jadi di dalam perang salib ini, orang Islam selalu memenangkan. Nah, dari sini maka dampaknya orang-orang Eropa sampai sekarang selalu mengingat bahwa Islam adalah perang, Islam adalah kejam. Kenapa? Karena ketika sejarah Palestina direbut oleh Islam. Ini sejarah nyata di dalam sejarah peradaban dunia. Orang-orang Eropa ini yang menanamkan munculnya Islamofobia. Islamofobia itu artinya dia itu benci segala aspek ketika Muslim mengungkapkan sesuatu, baik agamanya ataupun sikap politiknya. Nah, dari sini bisa kita ambil contoh Islamofobia yang awalnya dibawa oleh imperialisme, kolonialisme, akhirnya merambat ke seluruh aspek. Nah, aspek politik, aspek budaya, aspek ekonomi. Nah, hingga sekarang Islamofobia di dunia itu memblunder. Nah, memblunder tentu saja gapnya adalah antara Muslim, dunia Muslim dengan dunia Kristen. Nah, ini karena sejarahnya dalam perebutan pemerintahan Palestina tempo dulu ya. Nah, jadi ketika Islamofobia dibawa oleh orang Eropa, hingga sekarang menyisa negara-negara Eropa yang mengalami masih Islamofobia. Nah, negara pertama yang mengalami Islamofobia adalah negara Prancis. Nah, Prancis ini adalah salah satu negara Islamofobia di Eropa yang sangat membenci Islam dan juga sangat membenci Muslim. Nah, kenapa Prancis seperti ini? Nah, karena Prancis ini merasa bahwa kehadiran Islam dengan banyaknya imigran Muslim dan Timur Tengah itu akan mengancam eksistensi keberagaman atau budaya Prancis. Nah, walaupun demikian, kita juga harus memperjuangkan bahwa Islam bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang Prancis, dalam arti orang-orang Prancis yang beragama non-Islam. Nah, kita Muslim
memaparkan Islam yang Rabbul Alamin adalah sesuatu yang harus agar mereka paham bahwa Islamofobia dibentuk, disetting oleh sejarah, bukan dari Islam, ya, bukan dari ajaran Islam yang seperti itu. Nah, kemudian negara mana saja yang terpapar Islam Prancis? Di antaranya Inggris, Jerman, bahkan Amerika Serikat sekarang. Nah, Amerika Serikat ini mengalami puncak Islamofobia setelah jatuhnya, hancurnya gedung WTC bulan September, 11 September 2001. Nah, di situ menganggap bahwa Islam adalah terorisme. Nah, jadi Islam terorisme itu dianggap sebagai puncak daripada Islamofobia. Walaupun selain teroris, Islam dianggap teroris, Islam juga apa? Muslimnya yang kena. Muslimnya adalah dianggap diskriminasi, perlakuan yang bisa terhadap apa dalam hidup kemasyarakatan di Eropa. Nah, tentu saja, nah, Islamofobia ini harus kita luruskan bahwa Islam tidak harus ditakuti dan Islam tidak harus dibenci, karena Islam membawa rahmatal lil alamin, Islam yang mawaddah warahmah, rahmat bagi seluruh alam. Nah, makanya banyak sekarang redefinisi tentang Islamofobia. Kenapa? Karena mereka orang-orang Eropa, Amerika yang benci Islam dan takut kepada Islam karena tidak mengenal ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka hanya membaca dari berita-berita hoak, berita-berita yang dipelintir oleh surat kabar. Nah, makanya ketika gedung WTC hancur dan orang-orang Amerika banyak yang ingin tahu tentang Islam, walaupun sisi lainnya banyak yang membenci, tapi juga ada yang ingin mengenal Islam. Apakah itu Islam? Apakah itu Muslim itu sama dengan Islam? Nah, akhirnya dengan belajar yang baik, banyak di antara mereka juga tersadarkan diri bahwa Islamofobia ini bukan muncul dari Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, tapi dari persepsi orang-orang yang takut dan benci kepada Islam, ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, nah, mudah-mudahan ya kalau kita memahami Islamofobia, nah, maka kita tahu mengenal dan harus bagaimana kita sebagai Muslim, kita harus meluruskan mereka. Mereka kasihan, dicekam oleh ketakutan, nah, juga kebencian. Nah, di sini ketika ada orang-orang non-Islam yang benci dan takut pada Islam, mereka tersiksa, ya. Nah, karena ada kasus ketika misalnya ada mahasiswa Islam yang belajar di Eropa pakai jilbab. Nah, itu takut, tapi dengan berhadapan langsung, bukan dari berita, mereka meredefinisi, oh ternyata orang Muslim Islam itu tidak sebagaimana yang mereka anggap, yaitu keras, radikal, benci, ya. Akhirnya mereka lama-kelamaan ada perubahan hingga sekarang, ya. Jadi Islamofobia itu lama-kelamaan agak menyusut. Nah, kenapa? Karena peran daripada berita itu sudah diklarifikasi, atau banyak pakar-pakar Muslim mengklarifikasi untuk apa? Untuk Islam, bahwa Islam bukan sesuatu yang dianggap oleh mereka takut, menghancurkan, mendiskriminasi. Nah, di sini peran kita untuk bersatu, berdamai berdasarkan kemanusiaan. Nah, jadi Islamofobia itu bisa diatasi dengan apa? Kita dialog, kita pertemukan antara yang menganggap Islam rendah, yang menganggap Islam dan Muslim ada sebagai ancaman dunia, kita dialogkan. Nah, sekarang banyak dialog-dialog antar agama, dialog-dialog Islam dan Kristen yang ujungnya adalah untuk menciptakan kedamaian di bumi ini. Karena apa? Karena kalau kita membiasakan, kalau kita hanya mengandalkan prasangka, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah umat generasi kita itu dengan apa? Posisi yang berprasangka buruk. Nah, artinya prasangka buruk antar agama itu akan mengakibatkan apa? Perkembangan. Nah, perkembangan yang tidak sehat terhadap generasi agama ke depan. Karena kita tahu dunia ini adalah global, ya. Ketika era global, maka kepentingan itu harus menyangkut kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan atau umat tertentu atau agama tertentu, tapi kepentingan semua manusia, semua umat beragama, baik Islam, baik Kristen maupun Hindu dan lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan pencerahan Islamofobia ini
banyak yang mengerti bahwa orang yang benci Islam karena mereka tidak mengerti. Nah, sekarang ada berita yang bergembira. Di antara Islamofobia itu ada yang belajar Islam akhirnya masuk menjadi Muslim. Nah, untuk itu silakan tonton bagaimana lika-liku Islamofobia dan juga bagaimana ada pelaku Islamofobia yang menjadi Muslim. Demikian pemaparan dari materi Islamofobia ini, mudah-mudahan pemirsa menonton dengan baik. Dan jangan lupa subscribe, share, dan tonton ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan pria ini? Namanya adalah Z. Dia berasal dari Irlandia. Beberapa waktu lalu aksinya sempat viral di jagat media sosial. Setelah dirinya kedapatan diam-diam mengunjungi salah satu masjid di Irlandia untuk membuktikan benar tidaknya perkataan media tentang Islam dan juga Muslim. Have you ever wondered what is really going on in mosques? What is happening in these mosques? Are they having secret talks, secret meetings? Are they planning something? I don't know. These things just go through your head, right? So maybe we should go find out, shall we? I'm going to take you on a little journey. I'm not going to call them and be like I'm coming. No, I'm just going to show up and I'm going to say, show me around. Show me where your secret weapons, your stashes, your plans, where, I don't know, your maps are. Show me around. It's a dangerous mission. Let's go. Let's find out. Let's find out whether there's something going on in these buildings. I'm not going to call them and be like I'm coming, so they don't try to hide anything from me. Nah, I'm just going to show up and be like, here I am. Show me around now. So, let's go. This is when it goes down at night time. Should never try this at home, yeah? Here we are. Di sini Z terlihat memasuki area masjid. These are the bathrooms at that time. So I grew up, as you could say, as a Christian. My grandmother used to take me to church on Sundays, but then I got to a point in my life that I said, you know what? I have no religion. I only believe in God. So I grew up in an environment when I see many of the people around me, my cousins, my brothers, they got involved in activities in the streets, such as selling drugs. But at a very young age, I wanted to do something different. I realized that me going down the path of a drug dealer, it wasn't really good for me. So I wanted to do something different. So what I started to do was write raps, or what you can call poetry. I would go in my room, I would write a rap, and I would come back outside in my neighborhood. And I would say this rap for the locals in my neighborhood, the local drug dealers, the local gangsters. I would say a rap for them, and I remember they used to pay me. They just say, I give you $1 if you say a rap. I give you 50 cents if you say a rap. So I realized that maybe rap music can be a career for me. So eventually I got reintroduced to a childhood friend of mine by the name of Gaddafi Yafeo, who happened to be the half brother of an up-and-coming rap star at that particular time by the name of Tupac Shakur. When I walk into the masjid, it was a predominantly black American masjid, African American masjid, but I noticed I seen white Americans, I seen Arab Americans, Pakistanis Americans, and everybody was hugging each other. Everybody was joking and laughing with each other. So this was a brotherhood that I seen that crossed skin color, race, it didn't matter, they all was one body. And that was different growing up in church. In church and growing up in American church, if you go to this church, it's either all black church, or it's a white church, or a Korean church, Asian church. You never really see multiculturals within the church in America. So this was the first time I entered a place of worship, and I seen people from all different color, all shades, all race, different languages, but they all treated each other like brothers. And prayer time came, and this brother told me to pray. I told him I don't know how to pray. I told him I never prayed in my life. And I remember his words. He said, pray with us. Whatever you see us do, you do. But when you put your face in the floor, remember that you're only worshiping your creator. So whatever you want, you ask your creator. And I remember when I put my face down to the floor, this particular time in my life, I didn't want money.
I didn't want anything from dunya. Only thing I wanted was happiness and tranquility. I would have gave my money up to be happy. So when prayer time came, I remember putting my face down to the floor and I remember praying to God. I said, oh God, can you please guide me to a way of life that will bring my happiness? So when the prayer was over, I asked the brother, I said, give me literature of the Quran. The literature of Islam. He gave me the English translation of the Quran. I rushed to my house just so that I could read it. When I started reading this literature, I started reading about names that my grandmother used to teach me growing up as a Christian. Names such as David, Solomon, Abraham, Moses, Isaac, Ishmael. These are names that I knew my grandmother used to teach me that they are prophets. But now I'm reading about these names and I realized that these are prophets of God and messengers of God. And then I was able to read the last messenger of God, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who came from Arabia over 1400 years ago. And he came with the same exact message of Abraham, Moses, Jesus, and David. And that message was to worship your Creator. The purpose of our life is to worship our Creator. And when we say worship our Creator, it doesn't mean we worship and pray non-stop. No, a Muslim, Islam is a way of life. This is why Muslims, we worship our Creator from the day we are born until the day we die, not just praying. Our speech is worship, because it's going to be for us or against us on the day of judgment. Our business dealings is for us, is worship. The way we deal in business, either we're honest, we're unhonest. These things is going to be against us on Yom Qiyamah, or on the day of judgment, or for us. The way we deal with our friends, the way we deal with our family, the life of a Muslim, everything is worship. The way we eat, we say Bismillah. This is a worship. So when Allah said He has not created mankind and jinn except to worship Him, this is the life of a Muslim. So after reading this, I called the brother. I said, Alhamdulillah, I'm ready to become a Muslim. I accepted the religion of Islam in 2002, and I've been a Muslim from 2002, alhamdulillah, up until this day, and I ask Allah to make me live and die as a Muslim. All of us.